chat nih, siapa tahu ntar dimintain. Ngomong sebentarnya Pak, aman kok. Terus di sini ada melakukan atau mensupervisi riset brand kompetitor. Jadi nanti teman-teman akan di-challenge. Riset yang pertama, kita akan melihat bagaimana brand kita melawan kompetitor di pasar. Jadi kalian nanti akan diminta untuk membuat riset kualitatif untuk melihat bagaimana brand kita bersaing dengan kompetitor di Indomaret, di Alfamart, atau di warung gitu ya. Terus kemudian ada pengalaman data riset, di sini adalah tahapan olah data. Terus kemudian ada juga riset kompetitor. Jadi kalau riset konsumen itu apa yang dilakukan? Iya, ya ini tugasnya. Iya Mas, emang ini tugasnya Mas. Kualitas. Mohon maaf, Muhammad Sohibul Burhan di mute ya. Oke, makasih Mbak Putri. Nah, kemudian yang kedua tadi yang pertama ada riset market. Setelah itu tuh riset pasar. Kita akan melihat bagaimana brand kita melawan kompetitor di pasar. Jadi di Indomaret, di Alfamart, atau di warung-warung. Yang kedua, kita juga akan melakukan riset konsumen atau riset brand. Kita lihat brand kita dibanding kompetitor, mana sih yang paling diingat awareness. Terus kemudian yang paling jadi preferensi untuk membeli mana dan mereka loyal kemana. Ada dua jenis riset kualitatif. Nah, dan saya rasa kalau manajemen tidak masalah dengan ini gitu ya. Terus kemudian habis riset nyebar data, olah data juga saya rasa teman-teman di manajemen tidak masalah dengan riset kualitatif. Nah, kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Radian juga, yang perlu di-adjust dari hasil riset ini. Nah, ini paling yang di-adjust itu dibawa ke pembuatan brief kreatif. Sebenarnya saya yakin teman-teman di pengembangan produk bagian di promosinya gitu ya sudah melakukan ini. Cuma kalau di manajemen kan kalian benar handle pemasaran semuanya gitu ya, dari mulai bikin produk, distribusi, saya penjualan. Sedangkan kalau di advertising hanya promosinya aja. Jadi kita lebih dalam. Nah, makanya saya di sini sebenarnya materi saya hanya reminder aja hal yang udah pernah teman-teman lakukan di bukan kuliah gitu ya. Di sini ada pembuatan brief kreatif sama memastikan hasil kreatif sesuai brief. Jadi nanti teman-teman di sini kalian akan diminta membuat kreatif brief, yaitu mengolah data-data yang dapat dari klien dan juga riset menjadi brief kreatif yang akan dikerjakan anak kreatif. Nanti anak kreatif yang akan motret, yang akan mendesain, bikin naskah. Nah, setelah anak kreatif jadi akan presentasi kalian cocokin sama kreatif briefnya, ini udah sama atau belum, melenceng apa enggak. Jadi nanti kalau melenceng kalian kasih revisi, kalau misalnya udah oke kalian approve gitu ya. Ini gambaran sedikit aja biar kalian kebayang kira-kira materi saya nanti apa gitu ya. Nah, kita boleh masuk pelan-pelan dari, nah ini adalah sebetulnya ini lembar standar lembar jawaban yang nanti akan teman-teman dapatkan di ujian strategic planner. Nah, jadi nanti di sini kita sebenarnya kalau saya hanya menyamakan format kuesioner aja ya, dari yang biasa teman-teman pakai sama yang punya LSP gitu ya. Yang pertama ada rumusan masalah. Di sini inti dari latar belakang masalah yang melandasi pelaksanaan riset ini. Oh ya, nanti teman-teman sebelum melakukan riset, kalian akan mendapatkan client brief. Nah, client brief ini tuh jadi gini. Aku kesini dulu aja kan ya. Nah ini. Jadi sebelum masuk ke tadi format riset, posisi teman-teman ada di strategic planner. Kalian ada di dalam advertising agency. Nah, di depannya itu mesti diawali dengan klien yang pengen mempromosikan produknya. Kemudian mereka menghubungi advertising agency. Nah, divisi pertama yang menghubungi klien atau ngobrol sama klien adalah divisi account executive.
kemudian kira-kira pesan yang mau disampaikan apa. Nanti dari situ biasa klien rekam. Habis itu mereka juga respon juga akan bikin namanya client brief gitu ya. Hasil semua informasi yang didapat oleh klien oleh akun eksekutif tentang klien ke strategic planner. Nah, tugas kita adalah mengubah client brief ini menjadikan jadi untuk mengubah yang pertama kita akan riset dulu nih. Nah, risetnya nanti kurang lebih bentuk misalnya seperti ini, ada rumusan masalah, nanti bisa teman-teman ambil dari sumbernya gitu ya, dari client brief, kemudian tujuan survei, nah itu juga ada riset merek dan juga riset pasar. Jadi kalau riset merek tujuannya ini menggali merek yang disukai oleh konsumen. Tadi ya kita akan tanya ke konsumen gitu ya, mereka itu tuh lebih kenal sama merek yang mana. Misalnya nih kliennya ini adalah sampo Head and Shoulder gitu ya. Ternyata sampo Head and Shoulder ini head to headnya itu sama Clear dan juga Sunsilk. Nah, kita coba di segmen ini kita tanya ke konsumen, mana sih di antara Head and Shoulder, Sunsilk dan juga Clear yang kenal sama mereka. Terus kemudian kita tanya juga bilang konsumen yang mereka biasa beli yang mana. Dan terakhir, mereka lebih loyal sama yang mana. Nah, di samping itu ada juga riset pasar. Di sini kita coba menggali produk yang laku di pasar. Di sini teman-teman akan melakukan riset ke toko kelontong gitu ya, atau ke supermarket atau minimarket. Kalian tanya ke di bagian gudang atau kasir gitu ya. Di sini di antara Head and Shoulder, terus Sunsilk dan juga Clear itu lebih laku yang mana. Nah, kemudian setelah tujuan survei ditetapkan, teman-teman tetapkan juga metode survei dan pertimbangan rasionalnya apa. Di sini menarik teman-teman karena di sini jawaban itu tuh keputusan dari tangan kalian. Yang penting adalah pertimbangan rasionalnya harus logis. Terus kemudian tentukan juga jumlah respondennya mau berapa dan pertimbangan rasionalnya. Kemudian ada jumlah surveyor, ini orang yang akan diminta tolong untuk menyebar kuesioner gitu ya. Terus kemudian tetapkan anggarannya untuk menggali data, mengolah data, karena butuh anggaran berapa, dan kemudian silakan develop kuesionernya. Nah, setelah itu di sini sih tahapan mengolah data, saya yakin teman-teman udah terbiasa dengan ini ya, bagaimana mengolah data, kemudian kalian coba rekam datanya ya. Oke, saya rasa untuk set kuantitatifnya udah aman ya. Atau sebelum saya masuk creative grid, kira-kira untuk riset kuantitatif ada yang mau tanyakan ya? Oke, kalau dia berarti aman ya. Oke, ada Sabila udah hijau nih. Monggo ini sebelum masuk ke kita bertahap aja ya, biar nggak terlalu banyak materi yang berjalan gitu ya. Monggo untuk riset kuantitatif, ada yang masih bingung nggak? Dari mulai ngisi kuesioner, nyebar kuesioner, kemudian dapat data, decoding, kemudian dikompilasi, dan kesimpulannya. Aman? Aman, Pak. Aman ya? Oke, terima kasih ya Mas Ageng. Ya, kita lanjut sekarang ke creative brief. Ini ya, jadi creative brief ini ada di skill nomor 1, 2, 3, 4, 5, 5 dan 6. Oke. Wah, ini sebelum masuk ke creative brief, aku pengen ngobrol, kasih share sama kalian deh. Nah, kira-kira teman-teman, ini pesannya apa nih?
headline-nya ada Centur baik, terus kemudian ada headline-nya we are distributing 5,000 sampling in Jaipur. Kita mendistribusikan 5.000 sampel di Jaipur. Terus gambarnya ada bapak-bapak India berkumis seperti saya dengan payung burung. Ya, Iwan boleh yuk jawab yuk. Sekarang boleh sekarang. Kira-kira ada yang sana Pak? Pesannya apa nih? Sampling nih, sampling. Kita mendistribusikan 5.000 pohon muda di Jaipur. Terus gambarnya ada bapak-bapak dengan ada tai burung di topinya ini, di sorbannya. Kira-kira pesannya apa itu? Mau coba-coba aja nggak apa-apa. Ekosistem mungkin ya Pak ya, ekosistem ada burungnya itu. Iya kan, karena dia ada sewu kotoran di situ, artinya dia sebagai seperti memberikan kesan kalau ada peran ekosistem hewan di situ. Terus dilihat dari pakaiannya itu ya, dari kelas menengah ke bawah misalkan kayak gitu. Mungkin ini yaitu peran seperti memainkan peran yang sangat penting pada ekosistem hewan. Terus yang dimulai dari masyarakat biasa gitu, mungkin gitu ya. Mas, ini ada headline-nya kita mendistribusikan 5.000 pohon muda atau tunas pohon di Jaipur. Kira-kira ada kaitannya nggak Mas sama ini? Kaitannya tadi ekosistem, terus telek burung tadi, pasar menengah ke bawah, sama tunas pohon, 5.000 tunas pohon. Ada yang mungkin pohon-pohon itu didistribusikan untuk membentuk ekosistem yang baru mungkin. Oke, betul sekali Mas. Jadi di sini betul Centur Play mendistribusikan 5.000 pohon untuk membuat ekosistem yang baru. Jadi pohon-pohon, jadi kan setelah ada 5.000 pohon jadi tumbuh, burung-burung akan kembali ke sana toh. Dan kalau 5.000 pohon sangat mungkin sekali semua orang kena telek burung di sini. Jadi di sini tuh soalnya itu berkaitan sama tugasnya gitu ya. Tadi teman-teman akan membuat kreatif brief yang akan meminta tim kreatif membuat iklan cetak atau iklan berbasis visual still image seperti ini. Nah ini pendekatannya kalian berpikirnya dampak apa sih efeknya kalau dari menanam 5.000 pohon gitu ya. Oh, orang-orang bisa tertolak kapan aja. Nah sekarang ini dari Hyundai. Terus visualnya ada safety belt, terus ada headline-nya safety come first, utamakan selamat gitu ya. Kira-kira ada yang ini ya? Oh, saya paham Pak. Ayo Mas.
itu menyimpulkan bahwa itu tali penyelamat, apa sih namanya, sabuk pengaman. Ya, Sabuk pengaman itu kan berwarna pink dan juga melambangkan simbol ya Pak ya. Setiap simbol kan bermakna berbeda-beda. Kalau dari simbol dan warna pink, kalau dari warna pink itu merujuk pada wanita, berarti lebih kayak kesehatan pada wanita. Kesehatan wanita itu lebih ke kanker payudara. betul. Jadi mungkinan itu Pak. Betul sekali Mas. Jadi ini pendekatan iklannya kalau yang tadi kan adalah efek ya, efek dari pesannya satu tanda pohon apa. Kalau ini pendekatan visualnya adalah menyimpulkan. Sepakat. Jadi ini Hyundai ini apa namanya ngomongin tentang kanker payudara. Jadi ngajak wanita untuk tetap aman dari kanker payudara. Safety campus. Terima kasih ya Mas. Oke, nah sekarang kita masuk ke Sama-sama, Pak. Iya, oke Mas. Baik. Nah ini tadi udah saya jelaskan apa subject planner bekerja di advertising agency atau biro iklan. Kemudian advertising agency ini pasti dapat cuannya itu dari klien yang mau bikin iklan. Sederhana itu ya. Ya di sini tadi saya contohkan klien kita adalah head and shoulder yang ingin membuat iklan sampo untuk memasarkan produknya di Indonesia. Kemudian ada divisi account eksekutif yang akan bertemu dengan klien. Kemudian dia akan menanyakan profil kliennya, masalah kliennya apa, terus apa yang mereka harapkan, produknya apa, kemudiannya apa segala macam. Terus kemudian dirangkumlah semua informasi dari klien tadi jadi namanya klien brief. Nah, klien brief ini kemudian diserahkan ke divisi strategic planner. Nah, divisi strategic planner akan membuat strategi komunikasi. Habis ini akan saya jelaskan strategi apa yang dibikin, tahapannya kayak gimana, untuk membuat creative brief. Nah, tadi ya, creative briefnya itu kalau di hujan ini kita pakai iklan yang paling sederhana, yaitu iklan cetak ini. Jadi tadi teman-teman di sini akan membuat brief agar tim kreatif itu bisa motret, bisa apa namanya nulis kontennya apa, terus habis itu bisa mendesain juga. Nah setelah itu tim kreatif akan kembali lagi ke vendor untuk di-JK untuk menunjukkan apakah iklan cetak yang sudah saya bikin sesuai dengan brief. Nah tugas teman-teman nanti yang terakhir adalah menilai apakah karya yang dibuat oleh tim kreatif sudah sesuai dengan brief yang kalian bikin. Oke, kita masuk ke creative brief. Saya di sini aku tak ganti slide aja. Ya, memang tadi udah tak siapin. Ya, sama-sama. Ya, udah kelihatan belum slide yang baru saya share ini? Warna hitam dan creative brief. Kelihatan. Oh ya, makasih ya bersama. Ya. Nah ini teman-teman. Jadi creative brief ini adalah ini yang saya jelaskan di sini, ini adalah sebetulnya isi dari form creative brief yang nanti akan kalian isi gitu ya. Informasi pertama yang kalian masukin di form itu adalah profil dari brand. Nah, jika tadi di client brief sudah ada nih profilnya Head and Shoulder, atau tinggal kopas ke sini. Yang kedua, ini ada profil dari target audiensnya. Nah, ini juga sama nih, di client briefnya sudah ada
Jadi teman-teman tinggal kopas juga profil dari target audience. Nah, setelah itu ada pesan yang boleh disampaikan. Ini juga sama. Jika entry sudah ada, atau tinggal kopas. Nah, ini fungsinya. Ini kan sebenarnya struktur komunikasi ya. Ada brand yang ajak ngomong, ada target audience-nya yang diajak ngomong, dan kemudian ada pesan yang disampaikan. Nah, kemudian ada arahan strategis atau mandatori. Ini juga sama. Di KFB sudah ada. Arahan strategis itu lebih bersifat branding ya. Jadi, bagaimana penempatan logo. Logo itu tuh harus pakai warna, kalau merah CMYK-nya berapa, atau merahnya itu merah tua atau merah muda. Hijaunya juga, misalnya ada warna hijau gitu ya. Terus kemudian meletakkan antara logo sama slogan itu seperti apa, itu di arahan strategis. Nah, kemudian ada grand idea. Nah, ini nih, nanti yang teman-teman mulai di challenge, idenya mau apa? Tadi, misalnya idenya mau pakai dampak dari pesan, seperti visual yang Jaipur tadi, yang ada bapak-bapak bertulis dengan telek di kepala, di topinya tadi ya. Atau teman-teman mau pakai pendekatan menyimbolkan, ya kan tadi ya, breast cancer disimbolkan dengan pita yang dibentuk dari seatbelt. Nanti habis ini kita belajar juga nih, bagaimana cara mengolah ide. Nah, ini saya kasih tahu dulu tahapnya. Setelah teman-teman bikin grand idea, itu teman-teman akan membuat draft rencana kreatif. Nah, di sini memang teman-teman akan diminta untuk menggambar sketch. Kasar-kasaran aja nggak apa-apa, nggak harus bagus-bagus gambarnya. Yang jelas di sini tim kreatif jadi tahu nih, oh visualnya mau bentuk botol, visualnya mau bentuk seatbelt, ada sketch kasarnya. Kenapa cukup sketch kasar? Karena teman-teman, berikutnya nanti tentukan juga dari grand idea sama sketch kasar tadi, ini nanti medianya mau pakai apa. Nah, kalau medianya sih sama, di KM Budiknya sudah ada media Jepang. Nah, ini teman-teman, tadi kenapa draftnya cukup draft kasar aja, karena teman-teman juga akan memberikan referensi sebagai panduan atau penjelasan dari draft teman-teman tadi. Nah, di sini ada referensi untuk art director, ada referensi untuk copywriter, ada referensi untuk ilustrator, dan juga referensi untuk fotografer. Oke. Ini tahapannya dulu aja ya. Kita bertahap ya. Nah, habis ini saya akan jelaskan art director, copywriter, ilustrator, sama fotografer itu siapa, dan kemudian setelah itu saya akan jelaskan juga bagaimana sih bentuk dari draft rencana kreatif, dan kemudian bentuk dari contoh dari referensi-referensi seperti apa. Oke, ini kita masuk dulu. Jadi ini adalah contoh iklan yang dibuat dengan visual utamanya ilustrasi. Jadi ini kan adalah atau gini, sebelum saya masuk ke iklannya, ada yang bisa nebak nggak? Di sini visual utamanya gambar apa? Taj Mahal ya. Ini karena nggak tahu. Error Pak, main KRS-nya Pak. Ya, bisa diperbaiki dulu Pak error, Mas Iwan. Dan ada beberapa yang telat juga KRS-nya. Oke. Mas Iwan bisa di-mute ya. Mas Iwan Gupala. Oke, tergantung Mas yang mau jawab. Ternyata lagi cerita KRS. Ya, oke, mungkin teman-teman ini yang ditanya tempatkan di sini visual utamanya apa nih? Ada yang bisa tebak nggak? Ada gambar apa yang kalian lihat? Masjid bukan Pak itu Pak? Masjid, betul, ada masjid. Ada apa lagi Pak? Jalan yang lurus.
Jadi lembaga swadaya masyarakat yang berjuang untuk membebaskan orang-orang dari hukuman mati. Jadi paling nggak diganti hukuman hidup nggak apa-apa, tapi jangan hukuman mati. Jadi dan mereka berjuangnya adalah bikin petisi-petisi. Jadi di sini visualnya ada masjid, terus di sini ada jalan dan juga pensil gitu ya. Jadi memang di sini Amnesty International ngajak orang nulis petisi gitu, banyak pakai media pensil. Nah ini yang nulis Red to Rewrite the Law ini adalah copywriter atau penulis naskah iklan. Kemudian yang melayout gambar di sini ada art director, dan yang menggambar pensilnya terus gambar masjidnya ini ada ilustrator. Nah, monggo ditanya kedua, ada yang bisa dilihat ya, ini visualnya gambar apa? Yang sebelah kanan ya, yang backgroundnya gelap. Ini gambar apa yang kalian lihat? Tangan yang terikat. Tangan yang terikat, betul. Dan tangan yang terikat ini menguncup seperti ini, kira-kira minta maaf atau ada visual yang coba kalian bisa kaitkan? Seperti membentuk apa ya? pena, Pak ya, seperti pena. Betul, sama ya, ini isunya sama. Ini jadi iklan yang sama dari Amnesty International, sama ini membentuk pena, terikat juga sama. Jadi karena di sini petisi yang kita tulis bisa membebaskan orang-orang. Nah, di sini sama sih, kalau yang di sini yang melayout atau menata foto, terus kemudian logo dan juga copy atau naskah itu adalah art director. Nah, kalau visual yang sebelah kanan yang backgroundnya gelap, ini eksekusi di foto ya oleh seorang fotografer. Nah, sekarang kita masuk ke sini teman-teman. Bagaimana bentuk dari draft rencana kreatif? Nah, ini tempatnya nih. Jadi yang pertama ini saya mau bikin iklan dengan bentuk intinya simbol, boleh jadi waterpass. Ini ya, atau waterpass ya, biasa dipakai tukang kalau mau bikin pasang keramik gitu ya, dan lurus ada waterpass. Nah, waterpass itu biasanya suka ada gelembung airnya, nah itu menandakan seimbang. Nah, ini dalam rencana kreatifnya saya bikin gambar kasar-kasaran doang, ada gambar botol dengan ada lingkaran gelembung udaranya. Nah, ini kemudian ini bentuk referensinya nih. Nah, buat teman-teman fotografer, mereka yang dibutuhkan adalah kira-kira mau botol yang kayak apa, terus visualnya seperti apa nih yang mau diharapkan. Nah, ini googling aja, silakan jadi juga teman-teman punya referensi foto, kalian bisa googling atau yang bikin terus untuk yang lebih baik. Masuk aja kategorinya botol, botol. Nah, yang kalian pikirin, yang kalian bayangkan, imajinasikan itu botol kayak apa, kasih referensinya. Terus yang kedua, ilustrasi. Nah, di sini yang mau gambar juga kan nanya nih, kira-kira mau style ilustrasi yang apa nih, yang mengakhir, atau style manga, atau style ala Batman tuh DC komik gitu ya. Nah, kalian cari gambar di Google, gambar botol dan kasih ilustrasi, terus kemudian kalian masukin ilustrasinya. Bentar gue ada foto tuh. Apa Mas David ya? Nah, kemudian ada art directing, ada di sini tuh. Nanti kira-kira gambar botol, terus kemudian headline atau teksnya dan juga logo mau di-layout seperti apa. Oh, di sini visual utamanya itu ada di atas nih, dan komposisinya besar, hampir 2/3. Kemudian yang 1/3 diisi teks sama logo. Nanti di sini ada karakter layout foto gambar botol,
sebenarnya copywriter di sini dia juga kasih referensi nih, kira-kira teksnya mau model kayak apa gaya-gayanya. Nah kalau teman-teman lihat udah baca nggak headline-nya? Udah baca belum? Yang nasosiat udah baca. Headline-nya apa nih? Make this little things. Betul. Nah kalau teman-teman baca ini seperti model apa nih? Ini kan kayak slogan Amerika ya, waktu zaman campaign-nya Trump, Make America Great Again. Nah, jadi kan di sini oke, berarti pendekatan naskahnya memplesetkan slogan-slogan negara gitu ya. Jadi nanti komputer akan buat naskahnya dari gaya seperti ini. Oke, ini kita bertahap aja. Untuk referensi ini ada pertanyaan nggak, Bang? Mulai bikin daftar tanah kreatif, kemudian kalian cari referensi fotonya, nyari referensi ilustrasi, art directing. Oh iya, kami jadinya kayak gini nih. Nah, jadi yang di uploadnya kalau dilihat layoutnya nggak jauh berbeda ya. Gambar fotonya juga hampir sama referensinya kita. Oke, sampai tahap ini ada yang masih bingung nggak, terutama dalam tadi saat mulai bikin daftar tanah kreatif, googling referensi sampai akhirnya nanti ada pilihan tidak. Oke, teman-teman juga tidak akan pindah ya, karena nanti akan dapat setoran dari tim kreatif. Yang kalian lakukan adalah bikin daftar tanah kreatifnya sama nyari referensi aja di Google. Oke, ada yang masih bingung atau udah aman? Gimana teman-teman, amankah atau belum? Nah ini berarti semuanya bakal dilakuin waktu tes gitu apa gimana? Betul, Mas. Itu. Gimana? Apakah sudah aman atau kalau ada uji kamu tanya aja loh. Silahkan. Soft final artwork itu mungkin kayak gimana, Pak? Oh ini Mas, ketiga artworknya udah ada Mas dari tim kreatif Mas. Jadi nanti kalian tinggal menilai aja apakah artwork ini sudah sesuai sama kita atau belum. Jadi tadi dicek nih, ini udah sesuai sama rekomendasi. Ini udah sesuai sama apa pesan yang udah kalian bikin tadi. Apakah sudah aman atau ada masih bingung? Ya, mungkin aman insya Allah. Oke, siap Mas. Ya apa lagi ya, kita ada dulu tanya aja Mas. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Nah ini berikutnya ada timeline. Jadi sini teman-teman
kira-kira durasi waktunya untuk membuat karya ini itu berapa lama. Nah ini saya kasih tahapan-tahapannya dulu ya. Yang pertama-tahapannya ada briefing. Setelah briefing, biasanya di kreatif itu yang pertama kali kerja adalah visual design dulu. Orang-orang yang bikin visualnya. Yang kalau tadi begitu botol dipotret dulu nih, atau digambar dulu. Biasanya ini bisa berbarengan sama orang kerjanya. Setelah itu di supervisi. Nah habis itu masuk ke divisi kreatif. Di sini mulai copywriter bikin teksnya. Jadi yang make test balance again ya. Terus kemudian art director mulai layout, di mana foto mulai di layout sama teks, di layout juga sama logo. Terus kemudian ada internal review, dan terakhir ada presentasi klien. Nah di sini sih kuncinya kalau yang di divisi kreatif itu yang terakhir harus art director, fotografer, ilustrator, duluan, kemudian copywriter. Patria bisa di mute ya. Ya. Nah ini, kemudian kita masuk ke pendekatan kreatif. Di sini ada dua dari content color ya. Ini aku ambil dari marketing management kok, punya teman-teman juga. Jadi ada informational appeal, ada transformational appeal. Kalau informational appeal di sini ya tampilkan keunggulan produk banget. Nah kalau yang transformational appeal di sini biasanya adalah manfaat produk. Dia produknya malah nggak ada, tapi manfaatnya atau justru masalahnya yang masalah yang orang nggak pakai produk. Nah ini nih, ini adalah contoh yang informational appeal. Yang dia jual di sini adalah fiturnya. Di sini ada brandnya Sony, Bravia, Televisia. Di sini pesannya as real as it gets, senyata yang Anda dapatkan. Terus ada HDR, NK. Nah kira-kira apa sih maksudnya mbaknya ini di depan TV? Ada yang bisa jelasin kan kira-kira? Izin berikan pendapat, Pak. Boleh silakan Adi. Menunjukkan kualitas kamera Sony itu tersendiri. Oke, ini produknya televisi, Mbak. Nah, kira-kira apa, Mbak? Memperlihatkan kualitas gambarnya. Ya, betul sekali. Jadi di sini betul sepakat sekali, kualitas gambar intinya ya. Sampai saya itu cantik di depan televisi. Nah, sekarang ini ada ada brandnya Audible. Dia itu semacam Spotify gitu ya, penyedia podcast. Di sini ada pesannya how stories used to be told. Bagaimana cerita seharusnya disampaikan. Nah, kira-kira terus visualnya ada mbak-mbak pakai headset, depannya ada billboard, sini ada manusia ada ini ya, manusia prasejarah. Kira-kira apa dia maksudnya? Ya gimana Mas? Boleh dulu Mas Adi. Mas Adi 307. Oh, Arsin Provencio nih, mau nggak silakan? Oh, nggak jadi di YouTube. Ya boleh Mas.
itu tuh dari Audible itu hadir untuk melanjutkan tradisi untuk dengan cara modern nggak sih Pak? Jelasin Pak, tradisi apa? Contoh iklan yang lebih ada. Kenapa? Gimana tadi tradisi apa Pak yang dilakukan sama Audible? Audible itu hadir untuk melanjutkan tradisi itu dengan cara yang lebih modern gitu Pak. Yang tradisi apa Pak? Bahwa dari secara iklan yang cerdas, simpel dan juga bermakna dalam gabung hormon visual dan pesan kuat tentang evaluasi media gitu Pak. Ya, kira-kira tradisi apa Pak yang mau dilanjutkan? Ya betul ya. Jadi di sini Audible itu membuat bisnisnya berdasarkan tradisi yang ada di masa lalu gitu ya. Jadi ada produk audio, tradisi yang menjanjikan dia adalah tradisi bercerita. Pada saat zaman sejarah itu kan setelah meramu dan bertumbuh di malam hari bicara di unggun, makan makanan sambil bercerita. Nah tradisi itu dia ada di kawasan Audible. Makasih ya Mas Aldia. Iya Pak, sama-sama Pak. Oke Mas. Nah kemudian ini teman-teman, nanti juga teman-teman nanti kan ya. Jadi nanti teman-teman juga akan diminta untuk menganalisa saat tadi iklan dalam bentuk iklan cetak kemudian dimasukkan ke digital dalam bentuk feed, kemudian apa yang harus di-adjust gitu ya. Atau saat iklan tadi akan diperbesar jadi baliho dengan baliho gitu ya, apa yang harus kalian adjust dengan ini. Nah terus di sini ada 3 web series yang saya sarankan untuk ditonton. Accelerated series yang ada Untold Story of Killian Pierce gitu ya. Di sini dia sebagai director sih yang handle klien, kemudian dia akan pitching gitu ya. Jadi dia bekerja sama strategic planner. Dia tahu-tahu bisa kalian bagaimana kerjaan yang akan kalian lakukan nanti. Ini 3 series ini saya sarankan untuk tonton dulu nanti gitu ya, untuk dia ada bayangan aja sih kerjaan strategic planner kayak gimana. Oke, sudah selesai materi saya. Terima kasih sekali teman-teman. Kita lanjut ke diskusi aja kan ya. Kita lanjutkan kembali ke Mbak Putri. Baik, terima kasih Mas Erwan atas penyampaian materinya. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya langsung saja, karena ini kan berkaitan dengan ujian nantinya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, boleh aja langsung ditanyain. Teknisnya gitu-gitu juga nggak apa-apa ya Pak ya? Ya Mas ya? Boleh Pak. Nah, teknisnya ataupun gimana sih gambaran ujiannya gitu. Kalau mungkin teman-teman belum ada gambaran itu bisa ditanyain. Silakan langsung aja teman-teman. Kak, ini PPT-nya di-share ke grup nggak? Nanti dikirim, ya nanti admin prodinya ngirim, di-share. Ke nomor yang tadi ya Pak. Iya. Nah, ya Monggo teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi. Iya, langsung aja. Besok itu berarti untuk ujiannya kita akan presentasi hasil dari
riset tentang merek ini, terus yang dipresentasikan itu apa aja ya poin-poinnya? Oke, ya sama-sama Mbak. Ini Mbak, sekali lagi ya. Ya, jadi nanti sih yang akan dipresentasikan berbasis anatomi kesulitan ini ya, dari metode persahabatan, dari survei, mengolah survei segala macam. Terus kemudian anggaran persiapan. Terus kemudian, nah jadi pertanyaan di sini nanti teman-teman kan sendiri nih untuk menggali riset merek dan juga riset pasar. Jadi kalau lebih ada di sini sih yang untuk poin-poin yang nanti akan teman-teman lakukan. Gimana Kak? Sudah kebayang belum? Kita boleh pakai not di HP juga. Halo? Ada lagi teman-teman? Saya Kak izin bertanya. Saya izin bertanya Pak, itu nanti skema ujiannya tuh bagaimana ya Pak? Dari awal sampai selesainya tuh gimana Pak? Dekorasi. Oke, pertama itu juga ya. Nah, ini ya. Jadi kalau untuk skema ujiannya itu biasanya sih mungkin di minggu depan gitu ya, karena kan assessment ya. Dia berassessment ini teman-teman akan dipanggil oleh asesornya, terus teman-teman akan dijelaskan nanti kalian akan melakukan 5 tes, 6 tes ini. Jadi satu tes yang akan menguji kemampuan kalian di 6 skill. Nah nanti pada saat ujian itu yang pertama kan ada tes praktek dulu ya, jadi akan diminta untuk praktek melakukan seperti ini kuantitatif riset ya. Jadi riset kuantitatif dari mulai bikin kuesioner, kemudian apa namanya nyebar data, kemudian mengolah data. Setelah itu teman-teman akan praktek juga bikin tadi udah ada dari sini tadi berbasisnya sudah ada file sheet-nya, jadi lebih enak gitu ya untuk membuat kuesioner yang di file sheet juga sama informasinya udah ada dibuat dari file sheet, kemudian kalian masukkan ke nanti untuk form-formnya udah ada, form kuesioner udah ada standarnya, form kreatif udah ada standarnya juga, tinggal teman-teman isi. Nah pada saat praktek itu terus nanti yang makin hasil kreatif juga sama, intinya udah disediakan, kalian tinggal review aja. Nah setelah tes praktek nanti ada ujian lisan juga yang akan menanyakan seputar 6 skill. Terus nanti habis ujian lisan, terus nanti asesor akan minta waktu kurang lebih sejam untuk merekam semua jawaban teman-teman. Terus kemudian nanti diumumkan rekomendasinya adalah kompeten atau tidak. Kurang lebih seperti itu aja sih mas proses dari tesnya ya. Itu yang ujian prakteknya dilakukannya pas ujian praktek kan, bukan pre-praktek, atau mungkin dikasih brief mungkin seminggu gitu, atau pas langsung hari? Kalau yang kemarin yang lama sih langsung di hari H. Terus kemarin sempat ada apa, kita sempat bikin bikin variasi tes juga. Itu pas per-assessment kita kasih tugas untuk survei nanti pas hari H jam nanti. Nah cuma nggak tahu di LSP mau langsung menerapkan yang kedua atau masih yang pertama. Tapi dua kemungkinan itu adalah. Berarti nanti infonya dari grup ya? Dari ya, sama assessment
kuesioner, nyebar data, sama olah data. Masih banyak Pak. Oke, saya Mas Iqbal, terus. Monggo yang lain silakan. Izin bertanya Pak. Boleh, silakan Mas Artata nih ya. Ya Pak, untuk tesnya nanti apakah kami para peserta harus membawa device atau alat tersendiri gitu Pak? Iya, betul Mas. Apa aja Pak, kalau boleh tahu? Ya, Terima kasih. boleh Mas. Sama Mas. Jadi nanti kalau untuk tesnya, nanti Pak Praksma juga kasih tahu gitu ya. Kalian pakai jasa almater, terus bawa laptop, buku, sama pulpen itu aja sih Mas. Sama kan tesnya biasanya sih sekitar 4 jam ya. Jadi kalau sebaiknya bawa charger laptop ya. Untuk memudahkan teman-teman nanti pas kerja tugas. Baik, terima kasih Pak. Santai Mas. Mau nanya lagi Pak, Boleh Mas Aldi silakan. soal sistemnya masih agak bingung saya. Ini berarti sistem tesnya itu lisan aja apa gimana Pak? Ada 2 Mas tadi Mas. Ada tes praktek sama tes lisan. Jadi yang praktek itu ya. Sorry Pak ya kalau agak bingung. Kalau dari praktek itu gimana Pak? Ya, jadi prakteknya nanti ini Mas ya di Nah ini. Jadi yang pertama riset kuantitatif untuk riset pasar dan riset merek, dari mulai olah data. Terus habis itu teman-teman nanti akan mulai bikin kreatif. Terus dari kreatif saya akan dikasih 2 buah iklan. Nanti kalian akan evaluasikan itu apakah sudah sesuai sama brief yang kalian bikin atau belum. Itu aja sih, nanti habis itu baru ujian lisan tentang 6 skill ini juga. Oke Pak, paham Pak. Oke, aman ya Mas Aldi ya? Aman Pak, aman. Aman, alhamdulillah. Siap. Monggo, yang lain silakan. Yang masih bimbang dan ragu atau sudah kebayang. Tapi jelas ini ya, teman-teman jangan terlalu berpikir terlalu wah ini komunikasi banget nih, advertising banget gitu ya. Enggak sih, terutama dari teman-teman yang fokusnya di manajemen, ini sebetulnya nggak susah buat kalian. Karena tadi teman-teman sudah melakukan terutama fungsi-fungsi promosi gitu ya, kan kurang lebih hampir sama sama ini. Jadi kalau atau manajemen sih aman lah. Oh iya Pak, untuk lisannya itu kan pertanyaan kan kita. Itu ada batas waktu nggak untuk berpikir gitu Pak, atau ngomong dulu? Oh itu sih nanti biasanya kan satu persatu ya Mas ya. Jadi lebih ke ngobrol sih Mas. Malah kadang-kadang tuh nanti pengalamanku sebagai asesor gitu ya, itu aku punya 10 pertanyaan nih. Kasus ini dikasih 1 pertanyaan kan biasanya dia akan menjelaskan gitu ya. Nah, itu biasanya oh ini sekaligus menjawab pertanyaan 2, 3, 4 gitu Mas. Ya nanti modelnya sih kayak ngobrol gitu Mas, ngobrol gitu ya. Nanti dari situ dari ngobrol ini sambil asal hanya tentang oh ya dari ngobrol ini muncul nih jawaban nomor sekian. Sama ini teman-teman ya, jadi nanti yang besar diujikan itu bukan teori, bukan konsep, tapi lebih ke praktek. Termasuk ujian lisannya nanti bukan ujian lisan teori, jadi bukan yang sebutkan jenis-jenis kuesioner, nggak kayak gitu. Tapi biasanya sih yang di ujian lisan kan itu adalah kan ada istilahnya tuh kontingensi manajemen skill, keahlian teman-teman mengantisipasi keadaan, atau transfer skill. Jadi transfer skill itu keahlian teman-teman saat kalian harus bekerja di area yang beda seperti yang biasa kalian lakukan. Hal sederhana gini, kalian biasa nyebar kuesioner gitu ya dengan menggunakan Google Form.
tiba-tiba internet Jawa Bali mati, apa yang kalian lakukan? Nah ini kan antisipasi ya, kontingensi manajemennya kayak gimana. Kalau soft skill gitu, saya biasa nyoba kuesioner itu untuk responden orang-orang di Jogja ya. Tiba-tiba teman-teman dari kantor kalian kerja di Unilever, saya ditanya sama Unilever Asia Pasifik, kerja di Singapura, terus kemudian kalian harus nyebar kuesioner ke negara-negara di ASEAN, dimulai dari Vietnam. Nah, apa yang kalian lakukan nih untuk nyebar kuesioner di Vietnam? Nah, pertanyaan saya lebih seperti itu sih. Jadi kalian nanti apa ya membayangkan fokusnya seperti apa? Berarti itu lebih bersifat kompleks ya Pak, ya, luas ya Pak jawabannya. Dan praktek tetap. Ya, bukan yang teori atau konsep ya. Izin tanya Pak. Boleh, silakan Mas Burhan. Kalau misalkan nih, ini kita memikirkan kemungkinan terburuk saja. Kalau seandainya nanti kita sudah tes dan naudzubillah misalkan kita tidak keluar tuh surat rekomendasi, apa ada solusi lain nggak? Kalau tidak kompeten, oh ya gini Mas, saya coba urutkan dulu ya. Jadi tes ini tuh hasilnya cuma 2, kompeten atau tidak kompeten. Dari 6 skill tadi yang ini ya. Ini dari 6 skill ini tuh teman-teman harus kompeten semua. Satu aja nggak kompeten kan jadi nggak kompeten. Jadi ini nggak seperti nilai kuliah yang ada A, B, B, C sampai C, D, dan kemudian E, false, F baru tidak lulus gitu ya. Tidak. Kalau di sini ujiannya hitam putih itu gitu ya. Kompeten atau tidak kompeten. Nah, kalau misalnya nanti nggak kompeten ya memang harus mengulang lagi sih Mas. Tes lagi sih. Berarti ada sesi keduanya ya Pak ya, ada sesi tes lainnya buat yang ngurusin yang dia nggak kompeten gitu, di bagian nggak kompetennya itu. Mas. Jadi kalau nggak kompeten belajar lagi Mas, ulang lagi. Dari awal lagi tes. Dari awal lagi. Waduh. Ya siap. Waduh suwun. Iya, saya tahu Mas. Oh iya, kalau boleh tahu di manajemen itu uji kompetensi ini nanti jadi syarat wisuda. Nah, syarat wisuda ini harus kompeten atau hanya punya surat aja Pak? Harus kompeten Mas. Harus kompeten ya. Oke. Ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau saya terangin lagi, karena ini tesnya itu lebih bersifat teknis gitu ya. Nanti saat kalian bekerja, jadi banyakin nonton web series tentang aplikasi agensi, atau banyak nonton podcast tentang pemasaran produk, itu sangat bermanfaat sih. Atau case study pemasaran produk gitu ya di YouTube. Podcast marketing produk atau iklan produk, lebih ke marketing produk sih, lebih promosi produk sih. Oh ini.